Selamat siang Ibu, saya Agustinus Aquino, NIM 2001 15001, kelas A semester 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang prinsip perubahan sepanjang hidup. Yang pertama, prinsip perubahan sepanjang hidup pada manusia. Dalam hal ini, manusia merupakan makhluk yang selalu mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Mulai dari dalam proses kandungan, melahirkan, hingga dewasa dan tua. Dalam proses perubahan sepanjang hidup pada manusia ini memiliki beberapa aspek. Yang pertama, aspek fisik. Bagaimana ia mengalami perubahan pada proses tinggi badan. Dan yang kedua, aspek motorik. Bagaimana ia yang masih kuat beraktivitas pada masa muda dan ketika tua mudah mengalami kecapean yang berarti. Dan yang ketiga, aspek pikiran dan emosi. Bagaimana ia mengendalikan diri dalam berbagai situasi, baik situasi gembira maupun sedih. Dan yang terakhir, aspek sosial. Bagaimana ia mampu bermasyarakat yang dulunya tindakan dan kelakuannya yang kurang baik, sekarang menjadi contoh bagi masyarakat. Dan dalam prinsip perubahan sepanjang hidup ini juga memiliki pola perubahan, mulai dari yang bersifat meningkat dan menurun. Pada proses peningkatan ini terjadi dalam proses pertumbuhan, perkembangan dan kematangan, dan penurunan biasanya terjadi pada proses penuaan. Yang kedua, periodisasi perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan tidak terputus-putus, 1 jam tumbuh 1 jam tidak, sehari tumbuh sehari tidak. Jadi sulit untuk mengetahui bagaimana aspek perkembangan itu terjadi. Untuk itu, perkembangan umumnya memiliki sifat pada periodisasi pada usia tertentu. Misalnya, periodisasi berdasarkan umur. Sebelum lahir, bayi, anak-anak, adolescensi, dan dewasa. Yang ketiga, istilah yang digunakan dalam perkembangan motorik. Yang pertama, pertumbuhan. Pertumbuhan merupakan peningkatan dalam bentuk ukuran, misalnya tinggi badan, berat badan, dan pinggul yang membesar. Yang kedua, perkembangan. Perkembangan itu kemajuan organ-organ tubuh ke arah yang semakin baik. Misalnya anak kecil yang tertatih-tatih dalam berjalan hingga ia bisa berjalan. Dan yang ketiga itu kematangan. Kematangan ini merupakan proses yang bersifat intrinsik, sejalan dengan bertambahnya usia. Misalnya anak berjalan hingga sampai proses pematangan. Dan yang terakhir itu penuaan. Penuaan di sini merupakan penurunan organ-organ dan sel tubuh. Misalnya penurunan pada kontrol tubuh manusia. Sekian video dari saya. Apabila ada kesalahan, saya minta maaf. Terima kasih.